Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program New Spirit. Saya bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu dan mari buka hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, saya berikan judul renungan firman Tuhan hari ini adalah berani bertindak. Ya, berani bertindak. Nah, saudaraku, saya bacakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, nah saudara ini dikasih Tuhan, banyak orang Kristen sudah mendengarkan khotbah yang bagus, pengajaran-pengajaran yang luar biasa, mengerti dalam pikirannya, ya semuanya, dan senang sekali mendengarkan hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Ya, dia pulang bisa bercerita, dia bisa sharing dengan yang lain. Wah, luar biasa khotbahnya, ya. Nah, tetapi di dalam Filipi ini dikatakan bahwa apa yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat padaku, Paulus mengatakan lakukanlah itu. Ya, mari bersama-sama hari ini kita menyadari bahwa semua yang kita dengar, semua yang telah ada dalam pikiran kita, yang jauh lebih penting adalah melakukannya. Ya, karena dengan melakukannya, saudara dan saya akan mendapatkan pengalaman. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berhasil di dalam Tuhan, saudaraku, kita bukan hanya menerima teori saja, ya, tetapi kita juga harus mengalami, ya, teori dan kita akhirnya mengalami. Teori dan akhirnya kita mengalami. Dari teori itu ketika kita mempraktekkan, kita mengalami. Ya, semakin banyak saudaraku pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, semakin kita memiliki kematangan. Ya, nah oleh karena itu saudaraku, yang penting di sini adalah untuk kita menerima pengalaman, kita harus berani bertindak. Kalau saudara hanya sebatas teori saja, kita tidak bertindak, maka kita tidak akan pernah memiliki pengalaman. Ya, nah inilah juga yang saudaraku yang dialami oleh Abraham. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 4, ya, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketika saudaraku Allah berfirman, Abraham kamu keluar, Abraham menyambut dengan apa? Sebuah tindakan. Dia, saudaraku, keluar dari rumah bapaknya. Dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Ya. Nah, saudaraku, ini menggambarkan apa? Bahwa Abraham, saudaraku, berani bertindak, dia berani keluar dari rumah bapaknya, dia berani meninggalkan kenyamanannya, dia bertindak, saudaraku, untuk keluar dari kenyamanannya. Saudaraku, ini merupakan pengalaman rohani yang sangat luar biasa yang saya mau bagikan kepada saudara. Mari kita bertindak, kita keluar dari zona nyaman kita. Artinya apa? Kita harus berani melayani orang lain. Orang yang hanya, saudaraku, teori saja, saudaraku, mengerti firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya cuma pinter firman, tetapi tidak pernah melayani, maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya rindu, saudaraku, mari kita bersama-sama, kita mau melayani orang lain. Kita mau mulai peduli kepada orang lain. Ada banyak orang di luar sana yang perlu dilayani. Saudara-saudara seimanmu perlu dilayani. Dan kita mau bertindak di sana, saudaraku. Bertindak. Ya, dengan kita melayani, kita akan tahu, oh ternyata melayani itu banyak suka dukanya. Oh ternyata melayani itu ada banyak hal yang perlu kita bayar harganya. Di situ saudara dan saya akan memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita melayani, kita didewasakan di dalam Dia. Ya, Abraham pada waktu itu berumur 75 tahun, saudaraku. Ya, nah kemudian saudaraku, ketika Abraham berumur 99 tahun, ada peristiwa yang juga saudaraku membutuhkan tindakan daripada Abraham. Ya, saudaraku, di dalam Kejadian 17 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tuhan mengatakan ada perjanjian antara aku dengan kamu, tandanya apa? Ya, kamu harus mau disunat. Seluruh orang laki-laki yang ada di rumahmu harus disunat. Dan saudaraku, di dalam Kejadian 17 ya ayat 22 sampai 24, di sini Abram benar-benar bertindak. Dia ketika itu berumur 99 tahun, dia disunat. Ya, dan saudaraku, semua orang yang ada di situ laki-laki semuanya disunat. Abram bertindak. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Menggambarkan sunat hati. Bagaimana setiap kita mau, saudaraku, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang perlu kita lepaskan, ada hal-hal yang perlu, saudaraku, kita tanggalkan. Kita harus berani. Dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, jangan kita pernah kompromi. Mungkin ada hal-hal kecil, saudaraku. Hari ini kita harus berani bertindak. Tuhan, aku mau melepaskan dosaku. Tuhan, aku mau sekarang bertindak untuk kelemahan-kelemahanku dipangkas oleh Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kalau kita berani bertindak seperti ini, seperti Abraham bertindak, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Akan ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kemudian peristiwa ketiga yang dialami oleh Abraham, dan Abraham berani bertindak, yaitu ketika dia berusia 133 tahun. Di mana, saudaraku? Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Tuhan berfirman, korbankan anakmu Abraham. Abraham langsung bertindak. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham tidak mengulur waktu lagi, tetapi Abraham bertindak dengan cepat, saudaraku. Dan dia pergi selama 3 hari perjalanan, dia mengorbankan anaknya di gunung yang ditunjuk Tuhan. Abraham berani bertindak di usianya yang kurang lebih 133 tahun. Abraham berani bertindak. Dan saudaraku, akhirnya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham betul-betul mengalami Tuhan yang luar biasa. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Mari pada pagi hari ini, saudaraku, saudara dan saya harus berani melepaskan sesuatu yang mungkin itu kesukaan saudara. Itu sesuatu yang selama ini saudara pertahankan. Ya, tapi pagi hari ini kita harus berani bertindak. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang saudaraku, saudara fokus ke sana dan itu lebih daripada Tuhan. Lepaskan itu. Kita harus berani bertindak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang menjadi, saudaraku, cerita daripada Abraham ini, ya, kehidupannya mulai dari dia usia 75 tahun, 99 tahun sampai usia 133 tahun. Di situ Abraham berani bertindak. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Apa yang perlu engkau putuskan dengan Tuhan? Apa yang perlu kau praktekkan setelah engkau banyak mendengar firman Tuhan? Apa yang Tuhan minta dari engkau? Bertindaklah. Apa yang perlu engkau ubah? Bertindaklah. Saudaraku, jangan engkau menunda-nunda lagi. Saya percaya Tuhan akan menyertai saudara dan saudara akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah engkau akan menolong jemaatmu Tuhan untuk berani bertindak Tuhan. Tidak lagi mengulur-ngulur waktu. Kami percaya ketika kami Tuhan menyenangkan engkau. Ketika kami bertindak untuk melepaskan dosa kami. Ketika kami berani bertindak Tuhan untuk Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan. Kami percaya engkau akan memberikan kepada kami pengalaman bersamamu yang luar biasa. Sehingga teori yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami akan wujudkan di dalam tindakan-tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan
seluruh doa kami, kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, doa saya menyertai saudara. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan saudara bertindak bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.